WIM dari tahun 2019 labanya naik terus sampai 2022 250 miliar. EPS-nya juga udah sampai sama. Menurut Bapak apakah mungkin PER bisa di atas 20 seperti dulu kayak Gudang Garam sama HMSP? WIM itu peer-nya 13. Price earnings-nya 20 kayak si HMSP. Ini tuh biasanya saya belum liatin ini ya, Pak ya, sahamnya si WIM ya. Cuman ini my perspektif aja ya. Jadi, sebenarnya gini sih, mungkin saya start dari industrinya dulu ya. Saya sih sebenarnya kalau ngelihat industri rokok ini mungkin kan growth-nya udah nggak kemana-mana gitu ya. Kalau kita ngelihat kayak global trend pun kayaknya, trennya tuh lagi conventional tobacco tuh lagi lumayan turun. Yang modelnya kayak, e-cigarettes itu trennya yang lebih ada sebenarnya. Nah, cuman kan kalau kita ngelihat kan kalau misalnya buat WIM ini kan positifnya adalah mereka tuh banyak makan market share dari yang HMSP sama si Gudang Garam. Jadi kalau kita lihat tren industrinya kan sebenarnya, rokok kan ada 2 tier yang gede ya, ada tier 3 juga sih sebenarnya, cuman yang 2 tier yang gede, itu yang kayak produksinya di atas 3 miliar sama produksinya di bawah 3 miliar. Nah, kalau produksi di atas 3 miliar PR-nya tuh cukai, karena ibaratnya mereka cukainya lebih mahal. Nah, di bawah 3 miliar itu kayak cukainya, lebih murah lah dibandingkan yang di atas 3 miliar. Nah, PR-nya adalah seperti apa gitu. Nah, kalau ada kenaikan cukai, ini kayak porsinya juga lebih tinggi. Nah, ini kan pasti kan akan translasi mereka mau nggak mau harus naikin harga jual eceran mereka kan, naiknya signifikan. Nah, kelihatan akhirnya gimana? Kelihatan kalau kita lihat pangsa pasar buat yang rokoknya tier 2 itu tuh lagi meningkat. Jadi, kalau di industri itu tuh istilahnya tuh sekarang lagi ada kayak namanya tuh down trading sebenarnya. Mereka jadi kayak, ya udah deh kita shift aja ke produk-produk yang harganya tuh lebih murah. Makanya kenapa WIM tuh bisa naiknya bisa lumayan signifikan sih ya. Nah, jadi, itu sih sebenarnya buat menariknya. Cuman pertanyaannya adalah kayak apakah dari sisi growth ini masih bisa seperti dulu ya, teman-teman ya? Atau ibaratnya apakah kayak potensi, market share-nya ini masih bisa naik lagi? Karena kalau kita lihat dari sisi production kayaknya udah agak susah nih, karena kalau kita lihat kan si Wismilak ini kan udah 2,9 miliar batang. Nah, jadi kayaknya udah kayak dari sisi production kayaknya udah nggak bisa growth lagi. Mungkin pertanyaannya apakah dari sisi sales masih bisa meningkat ya, teman-teman ya? Nah, cuman kalau dari saya sih mungkin melihatnya udah masih bisa meningkat, cuma sebenarnya relatively lebih, terbatas. Kenapa? Karena cukai di 2024 sama 2025 kenaikannya nggak setinggi dulu. Dulu tuh mungkin 1 tahun cukai bisa naik sampai 18%, 14%. Cuman kalau kita lihat roadmap terakhir naiknya kayak cuma 10% sih. Jadi, eee, udah terbatas sih ya, menurut saya ya, Pak Herman ya, menurut saya ya, jadi itu sih. Jadi apakah kayak buat rokok ini price earnings-nya bisa di atas 20 sih kayaknya agak susah ya dengan kondisi, industri yang sekarang ya, Pak ya, dengan adanya masih pressure di sektor tobacco in overall sih.